Sebuah film berjudul Fury 12 Hours tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pria Tiongkok yang hidup di negara asing dan harus menghadapi kelompok teroris berbahaya. Jelas ini adalah film adrenalin, tapi pertanyaannya, seberapa beradrenalinyakah alur ceritanya? Ya sudah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja pasang handspirit, semitriskan pesesar bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di negara asing, kisah akan berfokus pada seorang pria Tiongkok bernama Jun. Sudah 10 tahun sejak ia kehilangan istri dan kedua anaknya pada sebuah insiden ledakan yang membuat mereka semua tewas terbakar. Istri dan anak perempuannya berhasil diidentifikasi dan sudah dikuburkan dengan tenang, sedangkan jasad anak lelakinya belum ditemukan sama sekali. Sehingga selama 10 tahun ini, Jun terus bolak-balik kantor polisi untuk menanyakan terkait apakah jasad anak lelakinya sudah ditemukan atau belum. You gotta be patient to the country. Be patient to yourself. Tak seperti polisi di negara kita, aparat berwajib di negara asing ini kurang gercep dalam menangani sebuah kasus. Bahkan sering sekali terjadi kasus salah tangkap. Yang lebih parah lagi, mereka, para polisi di negara asing ini sering menjadikan korban sebagai tersangka dan justru malah membiarkan pelaku asli berkeliaran bebas di luaran sana. How many more next weeks? In this country, you gotta be patient. Seperti biasa, Jun pun pulang dengan tangan kosong. Ia menggunakan kendaraan umum yang dikendarai oleh bapak supir yang kebetulan sama-sama orang Tiongkok. Melihat Jun yang hampir setiap minggu pergi ke kantor polisi, membuat si supir menjadi capek sendiri melihatnya. Ia meminta Jun untuk menyerah saja, relakan keluarganya, dan fokus pada masa depan. Namun Jun mengaku tidak akan pernah bisa tenang sebelum bisa menguburkan putranya yang diketahui memiliki tanda lahir berwarna merah yang terletak tepat di bagian belakang lehernya. Jun sendiri tinggal di sebuah kota kecil khusus komunitas orang-orang Tiongkok. Ia mengelola sebuah tos serba kecil-kecilan yang terus dipertahankan sejak kehilangan keluarganya. Kebetulan hari itu sedang lumayan ramai pengunjung. Salah satunya adalah si Logai alias Lobagaya. Terlihat kaya raya tapi minta diskon, bahkan bersikap rese dengan merendahkan Jun. Beruntung ada pengunjung lain bernama Susan yang merupakan, mohon maaf, seorang wanita malam, atau supaya lebih sopan kita panggil saja wanita pengencerit. Ia memberikan diskon 50% khusus malam ini kepada siapapun yang mau mengusir si Logai itu keluar dari sana. Tak lama, muncullah dua polisi setempat yang sedang berpatroli yang memang sudah mengenal Jun dengan baik. Di mana saat mereka semua sedang masih beraktivitas, tiba-tiba saja terjadi getaran yang cukup dahsyat dan... 1 jam sebelumnya, kita diperlihatkan dengan rumah aman yang dijaga ketat oleh 2 anggota khusus FBI. 3 anak kecil sempat melempari mereka yang dianggap hanya mengotori tempat ini saja. Sampai akhirnya... Hey! Ya, muncullah kelompok teroris yang menyerang lokasi tersebut, yang mana di dalam rumah itu ada seorang wanita yang merupakan saksi yang dilindungi. Si wanita merupakan mantan anggota teroris yang berbelot, sehingga ia diburu oleh organisasinya sendiri. Ketika salah satu tentara memeriksa si wanita, ia sudah kabur menggunakan jalan belakang sehingga ketika kelompok teroris itu berhasil menerobos masuk, mereka hanya menemukan beberapa pasukan khusus dan membiarkan sang kapten hidup untuk diinterogasi. Si kapten pun dibawa menghadap sang bos besar teroris untuk ditanyai perihal kemana kaburnya si wanita. Namun karena kapten juga tidak mengetahuinya, ia pun hanya bisa terdiam. Tak lama muncullah panggilan telepon dari pejabat penting pemerintahan yang ternyata kelompok teroris ini didanai dan dikendalikan oleh orang pemerintahan itu sendiri. Sehingga mendengar salah satu dari mereka berkhianat dan akan menjadi saksi, si pejabat pun ketar-ketir dan memerintahkan bos besar untuk segera tangkap wanita itu. Karena jika
tidak, maka bukan hanya kelompok Sanya saja yang akan dibubarkan, tetapi juga nama si pejabat pun akan ikut terseret dan pastinya akan menjadi akhir dari semuanya. 散了吧。 Si pejabat memberikan waktu 12 jam untuk si bos menangkap wanita tersebut yang jikalau dalam 12 jam itu tidak berhasil, dengan sangat terpaksa si pejabat akan memutus komunikasi dan berhenti mendanai kelompoknya. 看死俩死了男，拉克呢？说是不是说开心？ Dia bernama Cherry, salah satu anak didik terbaik si bos yang mengaku sudah berhasil melacak keberadaan si wanita menggunakan alat pelacak khusus yang sebelum mereka menuju lokasi, si bos menyuruh anak didiknya yang lain bernama, kita panggil saja Samsul, untuk meledakkan satu-satunya jalan pegunungan agar siapapun tidak bisa masuk ataupun keluar dari kota ini, termasuk si pengkhianat yang mereka cari. 黄 King King 梦黄给大咖。 等等， Setelah mengetahui penyebab getaran hebat yang terjadi tadi, kini kita kembali ke waktu normal untuk melihat Jun dan beberapa orang yang masih berada di tokonya. Menurut berita di radio, satu-satunya akses jalan menuju keluar sudah tertutup oleh longsor, yang dengan kata lain, mereka semua harus terjebak di kota kecil ini. The government has organized a rescue and is exploring forward. Tak lama muncullah seorang pendeta yang menggendong anak yang sedang terluka, termasuk seorang wanita yang tiada lain adalah mantan anggota teroris yang berkhianat itu bernama Yuli. Masih belum diketahui apa latar belakang Jun di masa lalu, tetapi ia sepertinya mengetahui banyak hal seperti menangani luka parah yang dialami oleh bocah tersebut. Dan ya, muncullah kelompok teroris yang jumlahnya mungkin puluhan dan siap menyerang toko milik Jun. Merasa tidak punya salah dan tidak ingin terlibat dalam konflik ini, si Logai dan dua warga sipil pun memutuskan keluar untuk menyerahkan diri, tetapi I'm not with them. I don't know them at all. I'm just passing through. ya, Logai berhasil selamat setelah Jun menariknya ke dalam dan muncullah sang bos besar yang sangat disegani oleh seluruh anak buahnya. Hal itu terbukti ketika si bos duduk, seluruh anggota pun langsung berlutut sebagai bentuk rasa hormat mereka terhadap sang ayah. Si bos bisa saja langsung menyerang dan membantai semua orang, namun sebagai orang sepuh dan berpengalaman, ia lebih mengutamakan etika dan negosiasi yang pada akhirnya terungkaplah jika bocah yang dibawa oleh Yuli adalah calon anak didik si bos besar yang ia culik dari sebuah keluarga yang memang sebagian besar anak buahnya adalah para korban penculikan yang sejak kecil dididik, dilatih, dan dicuci otaknya agar menjadi pasukan setia si bos besar. Sebagai sesama orang Tiongkok, si bos ingin menawarkan kesepakatan kepada Jun dan orang-orang agar mau menyerahkan Yuli dan bocah tersebut demi sekoper uang. Si bos memberikan waktu sekitar 3 menit saja untuk mereka memikirkannya yang jika waktunya habis, si bos dengan sangat terpaksa akan memakai cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Why haven't you handed over yet? 他说什么呢？我得知道，我们再坚持一下，打小给东北长大的。 Tak ingin menyeret orang lain dalam masalahnya, Yuli memutuskan untuk menyerahkan diri dan diam-diam menyerahkan flash disk berisi bukti-bukti kejahatan kelompok ini kepada Jun, tetapi ya, entah siapa Jun ini sampai berani mencegah Yuli keluar dan seolah menantang si bos dan kelompoknya. Menyadari mereka tidak akan menyerahkan Yuli, si bos pun memanggil salah satu anak didiknya yang lain yang bernama Gorgon, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan penutup kepala yang terbuat dari ember besi yang ditugaskan untuk masuk dan mengambil Yuli dan bocah tersebut. Karena kota ini dulunya adalah bekas zona peperangan, ada sebuah tempat perlindungan semacam terowongan rahasia di bawah toko ini, sehingga Jun segera menyuruh mereka semua untuk masuk ke bawah sana, sementara ia akan kembali ke toko untuk menyiapkan sebuah jebakan berupa tabung gas kecil dan paku yang dimasukkan ke dalam microwave.
Jun dan kawan-kawan sendiri sudah berada di dalam terowongan, namun saat akan masuk ke dalam ruangan aman lapis baja, pintunya tidak bisa dibuka akibat karatan, di mana Jun lagi-lagi menunjukkan kredibilitasnya sebagai sosok jagoan ketika ia punya cara untuk memanfaatkan listrik sebagai cara untuk menghancurkan pintunya. Saya juga tidak paham seperti apa mekanismenya, tapi intinya Jun membutuhkan benda logam seperti pisau makan, kawat, dan lain-lain, sehingga mau tidak mau ia harus kembali ke atas untuk mencari benda-benda tersebut di dalam toko. 把防水袋子给我。这些够吗？ Jun pun memanfaatkan karet pengaman milik Susan sebagai bom asap beracun untuk mencegah si bos sementara waktu, di mana Jun harus terlibat perkelahian dengan si Gorgon yang ternyata masih hidup dan masih cukup kuat untuk bertarung melawannya. Dan ya, Jun melakukan beberapa serangan yang tidak mungkin dikuasai oleh orang biasa, namun Gorgon nampaknya juga sama kuatnya dengan Jun sehingga pertarungan berlangsung alot. Bahkan sempat jatuh korban jiwa saat satu warga sipil sok-sokan datang untuk membantu. Tepat saat warga sipil itu tewas, masuklah beberapa pasukan si bos yang datang membantu, di mana Jun dengan cepat melakukan gerakan gesit sampai-sampai bisa merebut satu pistol, bahkan menghabisi mereka semua sekaligus. Selesai membantai semua pasukan yang baru datang, kini saatnya Jun harus kembali menghadapi si Gorgon yang masih tegak berdiri. Menggunakan sebuah palu besar, Jun akhirnya berhasil menciderai satu persatu anggota tubuh si Gorgon sampai akhirnya... Selesai dengan Gorgon, Jun dan kawan-kawan langsung menjebol pintu baja menggunakan listrik yang tepat saat mereka sudah berhasil, muncullah si bos yang menemukan Gorgon sudah maut dengan kondisi mengenaskan, dan hal itu cukup membuat Cherry merasa sakit hati. Cherry sudah menganggap Gorgon sebagai kakak sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan, karena sewaktu Cherry masih kecil dan terlantar, ia diambil oleh si bos besar untuk dirawat dan dididik. Orang kedua yang baik kepadanya adalah si Gorgon yang memberikannya buah Cherry. Sehingga melihat kakaknya sudah tiada, Cherry meminta izin si bos untuk maju sendirian dan akan menghabisi Jun dengan tangannya sendiri. Samsul rupanya sudah mendapatkan informasi terkait Jun yang ternyata adalah seorang mantan tentara. Bukan tentara biasa-biasa dan ecek-ecek, tetapi tentara anggota pasukan khusus yang dikeluarkan dari militer karena dianggap terlalu brutal dan tidak bisa dikendalikan. Ia tercatat pernah menghabisi sekitar 370 tentara musuh hanya sendirian saja, dan itu tertera jelas dalam riwayat catatan militernya. Sadar jika waktunya tidak akan cukup, Jun lagi-lagi menyuruh mereka semua untuk pergi duluan, sementara ia akan menghadapi Cherry dan beberapa pasukan yang maju duluan, dan inilah yang terjadi. Ya, selain bisa menghindari tembakan, Jun juga tak segan-segan menghabisi musuhnya dengan cara yang brutal dan mematikan. Yang setelah pasukan pengawal Cherry sudah tumbang, kini Jun harus menghadapi Cherry yang masih gadis ingusan untuk ia beri pelajaran. Cherry ternyata tidak bisa dianggap remeh sangu ketika ia mampu mengimbangi kemampuan bertarung Jun, bahkan sampai ngos-ngosan. Namun bertarung tidak hanya menggunakan otot saja, melainkan otak, dan Jun punya lebih banyak pengalaman dalam hal ini. Saat Cherry sudah kalah itulah, ia diam-diam melepaskan 2 buah granat sehingga... Sempat pingsan, Jun akhirnya siuman dan langsung menyusul yang lain, di mana kini mereka benar-benar harus terjebak di terowongan ini setelah ada pintu lapis baja yang kali ini mustahil bisa dibuka. Mau kembali pun mereka tidak bisa karena jalan sudah tertutup reruntuhan ledakan. Namun si polisi tiba-tiba saja merasakan ada angin berhembus, dan itu tandanya ada jalan keluar di dekat mereka.
Hampir semalaman mereka mencari jalan keluar sampai akhirnya berhasil muncul di atas sebuah tower yang tak jauh dari sana, yang ketika si Logai mengira mereka semua sudah bebas dan aman, tiba-tiba ya, ada satu sniper yang terus berjaga dari kemarin, di mana Susan sang wanita pengecerit juga harus menjadi korban si sniper ini, yang dari situ satu persatu orang pun tewas tertembak, termasuk satu polisi yang rela mengorbankan dirinya. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah Jun, si polisi, Yuli, dan Pak Pendeta. Jun membawa mereka semua ke gudang tempat ia biasa menyimpan barang dan menyuruh ketiganya agar pergi duluan ke tempat aman. Dan inilah saatnya Jun menunjukkan kemampuan ia yang sesungguhnya. Jun dengan sengaja membiarkan bala pasukan masuk tanpa sadar jika Jun sudah menyiapkan serangkaian jebakan mematikan yang akan membuat mereka semua kena mental. Ya, persis sekali seperti Robert Michael di film Equalizer, Jun menggunakan bor untuk menghabisi satu penjahat, termasuk menggunakan kawat panjang untuk menggantung penjahat yang lain. Dan rasakan itu. Jun tampaknya adalah penggemar berat Robert Michael di Equalizer dengan meniru semua jebakan yang pernah dilakukannya. Setelah semua pasukan habis dibantai, Samsul yang ingin mengetahui perkembangan terkini pun mencoba menghubungi salah satu anak buahnya, tetapi Jun mengambil alih alat komunikasinya dan menantang Samsul untuk datang bertarung melawannya. Saatnya Samsul datang, ia cukup dibuat ngeri ketika melihat anak buahnya sudah dalam kondisi mengenaskan. Asul pun mencoba tetap tegar dengan tidak memperlihatkan ekspresi ketakutannya, yang ketika ia dan pasukannya sedang berkumpul di satu titik, Jun dengan cepat melepaskan jebakan lainnya berupa bubuk mudah terbakar dan Samsul menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden barusan. Sesuai yang diharapkan, Samsul akhirnya bertarung langsung melawan si Jun dan pertarungan pun berlangsung sengit karena hanya menggunakan tangan kosong. Sampai akhirnya Jun pun terkena tembakan dari salah satu anggota yang baru datang. Namun kawan-kawan seketika muncul dan berhasil menghabisi si penjahat secara keroyokan. Meski dengan kondisi terluka, Jun masih bisa melakukan kuncian yang membuat Samsul tidak bisa bergerak. Yang alangkah terkejutnya Jun dan kita semua yang menonton tatkala Samsul memiliki tanda lahir berwarna merah di belakang lehernya, yang ternyata Samsul tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandung Jun yang selama ini ia cari-cari. Jun langsung melepaskan kunciannya, di mana saat ia tidak menyerang sama sekali, Samsul yang belum sadar jika Jun adalah ayah kandung pun langsung menikangnya dengan pisau tanpa sedikit pun Jun melakukan perlawanan. Saat Jun mengelus-elus kepala Samsul itulah akhirnya Samsul sadar jika orang yang ia tikam tidak lain dan tidak bukan adalah bapaknya sendiri, di mana momen hari itu tak berlangsung lama setelah si bos besar datang dengan sebilah pisau di tangannya. Dan ya, Samsul menghabisi si bos dengan tangannya sendiri, sementara Jun seketika terkapar dengan Samsul yang terduduk lemas penuh penyesalan. Jun diceritakan terluka parah dan mengalami koma jangka panjang, sedangkan Samsul memutuskan pulang ke Tiongkok dan menetap di kampung halaman ayahnya. Sementara Yuli, ia akan pergi ke luar negeri untuk memulai hidup baru sekaligus menyerahkan flash disk berisi bukti kejahatan kelompok si bos. Namun, sungguh di luar dugaan, si pendeta ternyata adalah anak didik setia bos besar dan diam-diam telah mengambil flash disk tersebut dari si Yuli. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Jujur saya agak kaget loh pas melihat menit-menit akhir film lah. Kok mirip banget sama film The Equalizer pertama. Ternyata memang terinspirasi dari sana. Saya sudah curiga sih pas si Jun masukin palu dan tabung gas kecil ke dalam microwave. Soalnya kan Robert Michael, kalau kalian pernah nonton nih, Robert Michael itu pernah di film Equalizer pertama juga pernah melakukan itu ya. Masukin barang ke microwave jadi meledak. Tony Stark juga pernah melakukannya di film Iron Man 3. Tapi secara keseluruhan cukup seru. Ceritanya juga ringan, mudah dipahami, tidak ribet plot twist sana sini. Cukup Samsul yang menjadi kunci yang berhasil mengakhiri film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan seorang ayah itu tidak pernah ada alasan apa dan kenapa. Yang ia tahu hanyalah demi kita. Ingat, air mata seorang ayah hanya terdapat di lubuk hatinya yang paling dalam. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kulub tales tenge-tenge.